Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, di sesi ke-12 ini pada mata kuliah gambar teknik kita akan membahas tentang aplikasi untuk membuat gambar teknik. Aplikasi dalam membuat gambar teknik yaitu menggunakan aplikasi AutoCAD. Sehingga dalam sesi ini saya akan memperkenalkan tool-tool yang sering kita gunakan dalam membuat gambar teknik menggunakan AutoCAD. Baik, kita akan bahas satu persatu tool apa saja yang sering kita gunakan dalam membuat gambar ya pada AutoCAD. Saya share materi terlebih dahulu. Oke, ini adalah tool AutoCAD yang sering kita gunakan dalam membuat gambar teknik. Kita catat di antaranya ada 19 tool. Yang pertama adalah line. Nah, line itu fungsinya untuk membuat beberapa garis terpisah. Caranya yaitu dengan klik atau ketik line, kemudian klik di layar, ketik ukuran garis yang diinginkan, usahakan 2 untuk ukuran 2 meter jika satuan gambar yang akan dibuat menggunakan 1 meter. Atau kita bisa ketik dengan angka 200 jika satuan gambar yang digunakan adalah sentimeter, ya. Atau kita bisa ketik 2000 jika satuan gambar yang kita gunakan adalah milimeter. Kemudian yang kedua adalah tool polyline. Ya, tool polyline ini untuk membuat beberapa garis terhubung. Caranya sama seperti line, ya, yaitu ketik atau klik polyline, klik di layar, ketik ukuran garis yang diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah rectangle. Rectangle ini untuk membuat objek bujur sangkar, misalkan ukuran 4 x 8 meter. Nah, caranya adalah klik atau ketik rectangle, kemudian klik di layar, ketik 4. 4 itu adalah angka pertama, angka lebar, gitu ya. Berarti ke arah X, kemudian angka koma, kemudian 8, enter. Nah, angka kedua 8-nya itu adalah garis menuju ke arah Y, gitu ya. Nah, untuk gambar yang menggunakan satuan gambar meter itu 4, ketik F 4,8. Atau jika satuan gambarnya menggunakan sentimeter, maka ketik F 400,800 lalu enter, ya. Kemudian selanjutnya tool offset. Tool offset ini untuk menggandakan garis, baik garisnya yang menggunakan tool line, polyline atau rectangle. Untuk menggandakan garis terhadap ketebalan dinding setebal 15 cm, atau untuk membantu menempatkan suatu objek dengan ukuran tertentu untuk mengopset. Nah, kemudian untuk mengopset ke 15 cm, misalkan untuk ketebalan suatu dinding ya dalam gambar denah, dari garis pertama yang sudah kita buat, kemudian kita membuat seberapa tebal dindingnya, misalkan 15 cm, maka menggunakan tool offset caranya adalah klik atau ketik offset, kemudian ketik 0,15 untuk satu gambar yang menggunakan meter, atau ketik 15 untuk satu gambar yang menggunakan sentimeter, lalu enter, kemudian klik garis yang akan di offset, kemudian arahkan kursor ke arah tujuan mengopsetnya ke arah mana, ke arah kiri atau ke arah kanan, atau bisa ke arah atas atau ke arah bawah. Setelah kursor kita tempatkan ke posisi menggandakan garis tadi, lalu klik enter, ya, atau mouse, kalau menggunakan mouse bisa diklik, ya, klik OK, ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah tool trim. Nah, trim ini untuk memotong garis, setiap garis. Nah, catatannya adalah setiap garis yang dipotong harus selalu ada garis lain pembatas potong. Kemudian cara menggunakan tool trim adalah dengan mengklik atau ketik trim lalu enter, kemudian klik kanan mouse
lalu klik garis yang akan dipotong. Atau kita bisa klik atau ketik trim, kemudian klik dulu garis pembatas potongnya, ya, kemudian klik kanan pada mouse, baru kita klik garis yang akan dipotong. Jika garis yang akan dipotong banyak, maka bisa secara langsung dengan cara men-drag garis-garis yang akan dipotong. Oke. Kemudian extend, tool extend itu kebalikan dari trim. Kalau trim ini untuk memotong, sedangkan extend ini untuk menyambung. Nah, tetapi catatannya adalah setiap menyambung itu perlu ada garis pembatas sambungan, sampai di mana sambungannya gitu ya. Jika tidak ada garis pembatas sambungan, maka suatu garis kita tidak bisa lakukan menyambung menggunakan extend. Jadi menggunakan tool extend itu harus ada garis tujuan, ya. Jadi menyambung suatu garis itu sampai ke mana titiknya. Nah, titik itulah yang perlu ada. Nah, titik itu harus merupakan sebuah garis. Apabila kita akan menyambung melewati beberapa garis, 10 garis misalkan, maka caranya adalah klik atau ketik extend, kemudian klik garis sambung, garis ujung sambung mau sampai di mana, misalkan akan melewati 10 garis, berarti garis ke-11 kita klik, kemudian klik kanan, baru garis yang akan kita sambung. Nah, maka secara otomatis 10 garis tadi akan terlewat langsung menyambung ke garis yang kita klik pertama sebagai pembatas sambungan, ya. Nah, nanti berikutnya kita praktekkan satu persatu masing-masing tool ini. Kemudian yang kedua adalah tool copy. Nah, copy ini untuk mengcopy garis atau objek. Caranya klik atau ketik copy, kemudian klik garis atau objek yang akan di copy, ya. Nah, maksudnya objek itu bisa berupa misalkan gambar denah secara utuh, maka kita bisa drag secara utuh, ya. Kalau cuma garis berarti kita klik garisnya. Kalau semua objek gambar yang harus di copy, maka drag seluruh gambar, kemudian klik kanan, klik salah satu titik objek. Salah satu titik objek itu adalah titik dari gambar tersebut, di sudut mana, di titik mana, kemudian kita akan arahkan atau kita akan tempatkan di posisi mana. Arahkan kursor ke arah rencana penempatan objek akan di-copy, atau ketik ukuran jarak antara objek di-copy ke penempatan hasil copy. Nah, jadi kita bisa langsung menentukan jaraknya dari gambar yang di-copy itu jaraknya berapa, misalkan 5 meter. Bila satuan gambarnya menggunakan meter, maka kita klik 5, arahkan kursor misalkan ke arah kanan atau ke arah kiri, kemudian tentukan jarak copy-nya berapa, misalkan 5, maka ketik 5 lalu enter. Kemudian mirror itu untuk mengcopy objek dengan hasil mirror, ya. Nah, di hasil mirror kayak kita sedang bercermin gitu ya, mirror. Caranya adalah cara menggunakan tool mirror itu adalah klik atau ketik mirror, kemudian klik atau drag objek yang akan di mirror, kemudian klik kanan, klik titik tujuan mirror, ya, arahkan kursor ke arah tujuan mirror. Ketika berapa derajat tujuan mirror, misalkan 90 derajat, ya, maka kalau 90 derajat akan mirror berhadapan-hadapan. Nah, jika 90 derajat maka 90 lalu enter 2 kali. Ya, catatannya setelah kita menyelesaikan satu tool, selalu kita harus akhiri dengan menekan pada keyboard tekan tombol ESC atau escape, ya. Kemudian yang ke-9 adalah rotate. Rotate ini untuk memutar gambar atau objek, ya. Caranya adalah klik atau ketik rotate, kemudian klik objek yang akan diputar, klik pusat putar, ya. Klik pusat putar itu terserah kita bermaksud memutar suatu objek, gambar, entah gambar apa, itu di mana posisi titik putarnya.
Kemudian tentukan derajat putarnya ya, misalkan apakah kita akan putar 30 derajat atau 45 derajat atau 90 derajat gitu ya, atau bahkan mungkin lebih ya, terserah kita mau memutar berapa derajat. Kita ditentukan berapa derajatnya, misalkan 90 derajat ya, ketik saja 90 lalu enter. Kemudian move. Nah, move ini adalah untuk memindah garis atau objek atau gambar. Caranya adalah dengan mengetik atau klik move, kemudian klik objek yang akan dipindah, kemudian klik salah satu titik objek atau titik yang akan ditempatkan sesuai rencana pemindahan objek, kemudian arahkan kursor ke arah titik penempatan, lalu klik atau OK gitu ya, atau enter. Oke. Selanjutnya adalah tool tag ya, atau multi-line tag. Nah, multi-line tag ini adalah untuk membuat tulisan ya, tulisan keterangan-keterangan pada gambar, gitu, simbol-simbol pada gambar dan lain sebagainya. Ya, caranya adalah dengan klik atau ketik M-tag, kemudian klik titik 1 dan titik 2, misalkan titik 1 sebelah kiri, titik 2 sebelah kanan misalkan, atau titik kiri dan titik kanan. Kemudian akan muncul layar dialog dan disitulah kita mulailah kita menulis. Setelah selesai menulis, kemudian klik OK pada layar dialog ya. Nah, itu cara membuat tulisan pada AutoCAD. Kemudian nah, di dalam M-tag ini juga kita bisa mengatur jenis-jenis hurufnya, jenis huruf, ukuran huruf, dan lain sebagainya. Kemudian tools region. Tools region ini adalah untuk menyatukan beberapa garis terhubung gitu ya. Misalkan membuat gambar, awalnya membuat gambar itu menggunakan tool line. Jadi setiap garis sisi satu dan sisi lainnya masih terpisah. Jika kita perlu menghubungkan garis satu dan garis lainnya, maka gunakan tool region ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan klik atau ketik region, kemudian enter, klik seluruh garis yang akan dihubungkan, lalu enter ya. Kemudian tool lainnya adalah hatch. Nah, hatch ini adalah berfungsi untuk mengarsir objek ya, objek gambar. Baik mengarsir dinding, kemudian mengarsir keramik, wood ya, dan macam-macam sesuai dengan kebutuhan arsir kita ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengklik atau ketik hatch, kemudian akan muncul layar dialog, kemudian pada layar dialog kita klik tipe atau gambar arsir yang kita inginkan, kemudian kita tentukan skala arsiran ya, kemudian klik tombol add select object, kemudian klik objek yang akan diarsir, kemudian klik OK pada layar dialog atau tekan enter. Nah, ini hatch ini adalah untuk mengarsir ya. Kemudian yang ke-14 toolnya adalah circle. Circle ini berfungsi untuk apa? Circle ini berfungsi untuk membuat objek lingkaran. Caranya bagaimana? Caranya adalah klik atau ketik circle, kemudian klik di layar atau titik tengah, tujuan penempat lingkaran, kemudian ketik jari lingkaran, lalu enter. Misalkan kita akan membuat lingkaran dengan diameternya 3 meter, maka pada saat kita mengklik ketik pada saat kita klik circle, kemudian klik di layar, lalu kita tinggal ketik angka 1,5, lalu enter, maka otomatis diameter dari lingkaran itu adalah 3 meter. Kemudian dimension ini adalah untuk mengukur panjang garis objek atau gambar. Nah, untuk membuat ukuran-ukuran pada suatu gambar kita menggunakan tool dimension. Caranya adalah dengan mengklik dimension, kemudian akan muncul layar dialog, kemudian klik linear jika ukuran yang akan kita buat adalah linear atau garis lurus ya. Kemudian klik titik 1 adalah titik bagian yang akan kita ukur ya, entah kiri, entah kanan, entah atas, entah bawah ya. Kemudian
titik 2. Nah, maksudnya titik 1 dan titik 2 adalah objek yang akan kita ukur ya, dari titik 1 sampai ke titik 2 atau jarak objek ini. Kemudian arahkan kursor ke arah penempatan ukuran gambar, lalu klik di layar di posisi kursor menempatkan ukuran gambar. Atau untuk mengukur bidang miring, nah ini berarti nggak linear yang miring gitu ya. Caranya adalah di layar dialog dimension, elegant ya, selanjutnya sama seperti linear ya. Kalau untuk mengukur bidang miring berarti kita menggunakan elegant, kalau untuk yang linear atau lurus kita menggunakan linear. Selanjutnya sama seperti linear. Atau untuk mengukur jari-jari lingkaran, yaitu caranya adalah dari layar dialog dimension klik radius. Nah, berarti kita akan mengukur R dari lingkaran itu berapa. Radiusnya, kemudian klik lingkaran yang akan diukur, tarik kursor ke arah penempatan ukuran, lalu klik di layar. Atau untuk mengukur diameter lingkaran, maka caranya dari layar dialog dimension kita klik diameter, selanjutnya sama seperti radius, seperti R tadi ya, kita klik lingkarannya, kemudian tarik kursor ke arah penempatan ukuran, lalu enter. Kemudian yang ke-16 toolnya adalah color control. Color control itu untuk mewarnai garis atau objek atau gambar, yaitu caranya adalah garis atau objek yang akan diwarnai, kemudian klik layar dialog color control, baru kemudian pilih warna. Maka setelah dipilih warna, baik itu garis atau objek yang kita tadi akan berubah warnanya sesuai dengan warna yang kita pilih. Oke, selanjutnya adalah tool line tipe control. Nah, line tipe control ini untuk membuat garis. Nah, garisnya bisa berupa garis putus-putus, titik dan sebagainya. Terdapat banyak tipe garis dalam AutoCAD, ada dalam tool line tipe control. Caranya adalah klik line tipe control, kemudian klik other. Untuk mengaktifkan tipe garis akan muncul layar dialog, klik load ya, kemudian pilih dengan mengklik tipe garis. Nah, tipe garis yang akan kita pilih yang mana ya, bisa diklik semua, dimunculkan mungkin tipe garis yang akan kita gunakan dalam membuat gambar gitu ya. Setelah pilih tipe garisnya, kemudian klik OK. Untuk merubah tipe garis, klik garis yang akan dirubah, kemudian klik line tipe control, kemudian klik garis yang dipilih. Kemudian selanjutnya adalah line width control. Nah, line width control ini adalah untuk mengatur ketebalan garis. Ya, ketebalannya berapa milimeter gitu ya. Nah, maka dari itu kita penting dalam gambar teknik itu memahami tebal tipisnya gambar, tebalnya berapa, berfungsi sebagai apa gitu ya. Caranya bagaimana? Klik garis yang akan dirubah ketebalannya, kemudian klik tool line width control, kemudian klik ketebalan garis yang diinginkan. Oke. Selanjutnya adalah design center. Nah, design center ini adalah untuk menambahkan objek pada gambar yang tersimpan pada template ya, template AutoCAD, baik yang ada bawaan dari AutoCAD atau kita sengaja menyimpannya ya, menyimpan objek-objek gambar, misalkan objek gambar mobil, gambar orang, gambar bunga, gambar pohon dan lain sebagainya, kita bisa simpan ya, dan kita bisa masukkan ke dalam gambar kita melalui design center. Nah, caranya bagaimana? Cara menempatkan gambar yang simpan, gambar bawaan template dari AutoCAD pada gambar yang akan sedang kita buat. Caranya adalah dengan klik design center, kemudian akan muncul layar dialog, kemudian klik open folder gitu ya, kemudian klik AutoCAD, atau kita klik di mana kita menempatkan template gambar ya, lalu klik tanda plus pada sampel. Nah, ini jika menggunakan
kita akan menggunakan template yang ada pada AutoCAD, berarti klik tanda plus pada sampel, kemudian klik tanda plus salah satu folder, kemudian klik blok, ada tulisan di sana, kita klik tanda plusnya, kemudian muncul tipe objek gambar, pilih dengan mengklik gambar yang diinginkan, kemudian klik kanan, klik insert block, lalu oke, ya, insert block lalu oke, kemudian akan muncul ada layar gambar kita, template yang akan kita masukkan ke dalam gambar kita. Inilah foto penting pada AutoCAD yang sering kita gunakan dalam membuat gambar teknik gitu ya. Saya catat sekitar 19 tool yang sering kita gunakan dalam membuat gambar teknik. Sebetulnya tidak hanya 19 tool tadi gitu ya, masih banyak tool-tool lainnya pada AutoCAD. Akan tetapi yang sering digunakan dalam membuat gambar teknik adalah 19 tool tadi gitu ya. Dalam kesempatan ini yang saya sampaikan adalah pengenalan tentang tool-tool yang sering kita gunakan dalam membuat gambar teknik menggunakan aplikasi AutoCAD. Kemudian di video-video selanjutnya, di sesi 12 video yang kedua, saya akan mempraktekkannya bagaimana cara menggunakan tool-tool yang dimaksud, kita langsung aplikasikan dalam membuat gambar. Oke, di sesi 12 video ke-1 ini mungkin saya cukupkan terlebih dahulu, kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga ini bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq walhidayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.